Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Hari ini, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar lagi, melanjutkan khataman Python kita, ya, tepatnya di buku Introduction to Programming Using Python, ya. Maka karangan Daniel Yiliang, ya, beliau adalah seorang dosen di Amerika Serikat sana. Baik, teman-teman Python Mania, ya, melanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu kita udah masuki bab yang ketujuh. Yes, ya, nggak terasa ya, sudah ketujuh, dan kita sekarang di episode yang ke-31. Oke, mantap ya. Baik, kita akan mulai di bab 7 ini, halaman 215, total dari 582 halaman. Semangat ya. Baik, kita mulai. Bab 7, Chapter 7. Object and classes, ya, objek dan kelas, ya. Objektif, tujuan dari bab 7 ini. Satu, to describe object and classes and use classes to model object. Jadi kita nanti akan di sini menjelaskan tentang objek dan kelas, ya, menggunakan kelas untuk memodelkan sebuah objek. Kemudian to define classes with data field and methods. Kita akan mendefinisikan kelas dengan field data dan juga metode. To construct an object using a constructor that invokes the initializer to create an initialize data field. Jadi kita akan membangun objek menggunakan konstruktor yang memanggil inisialisasi untuk membuat dan menginisialisasi field data. To access the member of object using the dot operator. Kita nanti mengakses objek, ya, anggota objek menggunakan operator titik, ya, dot operator. Kemudian to reference an object itself with the self parameter. Juga mereferensikan objek itu sendiri dengan parameter self. Kita nanti akan belajar apa itu parameter self. Kemudian to use UML graphical notation to describe classes and object. Jadi kita akan menggunakan notasi grafik UML ya, untuk mendeskripsikan kelas dan objek. Ini teknik bagaimana bermain di kelas. To distinguish between immutable and mutable object, kita juga akan membedakan antara objek yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Mutable dan immutable, ya. To hide data file to prevent data corruption and make classes easy to maintain. Juga kita akan menyembunyikan bagaimana menyembunyikan field data, ya, untuk mencegah kerusakan data dan membuat kelas mudah di maintain, ya, maintain. Kemudian to apply class abstraction and encapsulation to software development. Kita akan menerapkan abstraksi kelas dan enkapsulasi pada pengembangan perangkat lunak, ya. To explore the difference between the procedural paradigm and the object oriented paradigm. Jadi kita akan menjelajahi perbedaan apa paradigma prosedural itu yang lama. Zaman saya belajar Pascal dulu prosedural, ya, masih di awalnya itu. Kemudian belajar Python, setelah itu udah masuk ke orientasi dan paradigma orientasi objek. Lanjut ke bab 7.1 introduction, ya. Having learned the material and the preceding capture, you are now able to solve many programming problems by using selection, loop, and function. However, these features are not sufficient for developing a graphical user interface GUI, ya, GUI, ya, GUI lah kalau kita ngomong GUI, or a large scale software system. Suppose you want to develop the GUI shown in figure 7.1. How will you program it? Baik, kita artikan. Setelah mempelajari materi di bab sebelumnya, ya, Anda sekarang dapat memecahkan banyak masalah pemrograman dengan menggunakan apa kemarin pertama? Selection, ya. Kita menggunakan loop, pengulangan. Kita juga menggunakan fungsi. Itu 3 komponen yang kemarin. Ya. However, namun fitur-fitur ini tidak cukup untuk mengembangkan antarmuka pengguna grafis atau disebut dengan GUI atau sistem perangkat lunak skala besar. Ini masih belum cukup. Ya. Maka misalkan Anda ingin mengembangkan GUI yang ditampilkan pada gambar 71 di bawah ini, ya. Bagaimana Anda akan memprogramnya? Ya, kalau seperti ini. Wah, ini kalau diketik asik.
Ya. Nanti ini di bab-bab berikutnya kita akan bahas ini. This chapter introduce object-oriented programming, which will build a foundation that enable to develop quiz and large-scale software system in the upcoming chapter. Bab ini akan memperkenalkan tentang pemrograman berorientasi objek, ya. Kalau bahasa Inggrisnya OOP sih, Object Oriented Programming. Kalau di bahasa Indonesianya PBO. Tapi biasanya teman-teman di programming itu biasanya OOP. Yang akan membangun fondasi yang memungkinkan Anda untuk mengembangkan GUI dan sistem perangkat lunak skala besar di bab-bab mendatang. Baik, 7.2 Defining Classes for Object. Section 3.5 jadi mendefinisikan kelas untuk objek, ya. Section 3.5 introduces object and method and show it to how to use object. Object are created from classes. This section shows you how to define custom classes. Jadi bab 3.5 telah memperkenalkan objek dan metode. Kita sudah dikenalkan yang lalu, ya, dan menunjukkan cara menggunakan objek. Objek dibuat dari kelas, dan bagian ini menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk menentukan atau membuat kelas, ya, mendefinisikan kelas custom buatan kita sendiri. Object Oriented Programming (OOP) involves the use of object to create program. An object represents an entity in the real world that can be distinctly identified. For example, a student, a desk, a circle, a button, and even a loan can all be viewed as objects. An object has a unique identity, state, and behavior. Pemrograman berorientasi objek ini melibatkan penggunaan macam-macam, ya, penggunaan objek untuk membuat program. Objek mewakili entitas di dunia nyata yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Misalkan ada siswa, misalkan meja, lingkaran, tombol, bahkan pinjaman, ya, loan, pinjaman, utang-utangan maksudnya ini, ya. Semuanya dapat dilihat sebagai objek. Objek memiliki identitas, unik, keadaan, dan perilaku. Jadi ada 3, identity, state, and behavior. Jadi 3 ini. Kita akan lihat apa itu. An object identity is like a person social security number. Python automatically assign its object a unique ID for identifying the object of runtime. Jadi identitas objek seperti nomor jaminan sosial seseorang, ya, atau sebagai kalau kita itu ya nomor induk lah, nomor KTP, ya. Python secara otomatis menetapkan setiap objek ID unik untuk mengidentifikasi objek saat runtime, saat dijalankan. An object state, also known as its properties or attribute, is represented by variables called data field. A circle object, for example, has a data field radius, which is a property that characterizes a circle. A rectangle object has the data field width and height, which are properties that characterize a rectangular. Keadaan objek juga dikenal sebagai properti atau atribut. Diwakili oleh variabel yang disebut bidang data. Objek lingkaran, ya, misalkan adalah dia memiliki bidang data radius. Ya, dia punya namanya data field, namanya radius, ya, yang merupakan properti menjadi ciri lingkaran. Objek persegi panjang memiliki namanya data field atau bidang data namanya lebar dan tinggi, yang merupakan properti yang menjadi ciri dari persegi panjang. Jadi dia harus mempunyai keadaan, properties atau atribut. Python uses methods to define an object behavior, also known as its action. Recall that methods are defined as function. You make an object perform an action by invoking a method on that object. For example, you can define method named getArea and getPerimeter for circle object. A circle object can then invoke the getArea method to return its area and the getPerimeter method to return its perimeter. Jadi Python ini menggunakan metode untuk menentukan perilaku, behavior tadi, ya, perilaku dari sebuah objek yang disebut dengan action atau tindakan. Maka ingatlah bahwa metode identifikasi didefinisikan sebagai sebuah fungsi. Jadi metode ini nanti berupa fungsi. Anda membuat objek melakukan tindakan dengan memanggil metode pada objek itu. Misalkan Anda dapat menentukan metode bernama getArea, getPerimeter untuk objek lingkaran.
Ya, objek lingkaran kemudian akan memanggil metode getArea untuk mengembalikan luas dan metode getPerimeter untuk mengembalikan nilai kelilingnya. Object of the same kind are defined by using a common class. The relationship between classes and object is analogous to that between an apple P receive and apple piece. You can make as many apple piece object as you want from a single receive class. A Python class uses variable to store data files and define method to perform that action. A class is a contract also sometimes called a template or blueprint that define what an object, data field, and method will be. Jadi objek dengan jenis yang sama ya itu didefinisikan menggunakan sebuah kelas umum. Hubungan antara kelas dan objek itu analoginya dengan hubungan antara resep pie apple dengan resepnya dengan P-nya pie apple-nya. Ya, kue pie kan ya. Resep kue pie dengan kue pie-nya. Anda dapat membuat pie apple ya, objek sebanyak yang Anda inginkan dari satu resep. Ya, resepnya pie apple tadi. Maka kelas Python juga menggunakan variabel untuk menyimpan bidang data dan mendefinisikan metode untuk melakukan tindakan. Kelas adalah kontrak, terkadang disebut juga template atau cetak biru, yang menentukan apa yang akan menjadi bidang data dan metode objek. Oke. An object is an instance of a class, and you can create many instances of a class. Creating an instance of a class is referred to as instantiation. Jadi objek itu adalah instansi dari suatu kelas. Dan Anda dapat membuat banyak instansi dari suatu kelas. Membuat instansi dari suatu kelas disebut instansiasi. Istilah objek dan instansi sering digunakan secara bergantian. Objek adalah instansi dan instansi adalah objek. Oke, apa itu ya? Pokoknya nanti ulang-ulang aja. Figure 7.2 shows a class named circle and its three object. Gambar 7.2 menunjukkan kelas bernama lingkaran dan ketiga objeknya. Oke, kita lihat di sini ya. Namanya circle. Data field dia punya radius. Metode getArea, getPerimeter, getRadius. Ya, maka dia menurunkan three objek. Objeknya circle objek 1, objek 2, objek 3. Yang pertama radiusnya 1, radius 25, 125. Jadi artinya satu kelas template bisa menurunkan berbagai objek. Oke ya, kayak tadi ya, resepnya pie bisa membentuk pie-pie macam-macam. Oke, menarik. Lanjut ke defining classes. In addition to using variable to store data file and define method, a class provides a special method init. Yeah, this method known as an initializer is invoked to initialize a new object state when it is created. An initializer can perform any action, but initializers are designed to perform initializing action, such as creating an object data file with initial value. Python uses the following syntax to define a class. Class name, class initializer method. Jadi selain menggunakan variabel untuk menyimpan data dan menentukan metode, sebuah kelas menyediakan metode khusus namanya metode init, kasih tanda garis bawah 2 kali. Ya, double underscore ya. Metode ini dikenal sebagai inisialisasi, dipanggil ya untuk menginisialisasikan keadaan objek baru saat dibuat. Inisialisasi dapat melakukan tindakan apapun, tetapi dirancang untuk melakukan tindakan inisialisasi, ya, tindakan di awal, namanya aja inisialisasi ya. Kemudian seperti membuat file data objek dengan nilai awal. Jadi tujuannya untuk kondisi-kondisi awal-awal. Berikutnya, Python menggunakan sintak berikut untuk mendefinisikan kelas. Jadi ada kelas, nama kelas, initializer, dan metode. Listing 7.1 defines the circle class. The class name is preceded by the keyword class and followed by a colon. The initializer is always named init line 5, which is a special method. Note that init needs to be preceded and followed by 2 underscores. A data file radius is created and the initializer, the method getPerimeter and getArea are defined to return the perimeter and area of circle, yeah, line X to 12. More detail on the initializer, data field, and method will be explained in the following section.
Jadi di sini listing 1 ini mendefinisikan kelas lingkaran. Nama kelas didahului dengan kata kunci, ya, kancah kunci kelas dan diikuti oleh titik 2. Nah, ini circle titik 2. Inisialisasi selalu diberi nama dengan init. Nah, ini yang pertama init, ya. Yang merupakan metode khusus. Perhatikan bahwa init harus didahului dan diikuti oleh 2 garis bawah. Oke, ini underscore ya, harus tahu kita di sini. Oke. Kemudian file data radius dibuat di dalam inisialisasi baris 6. Nah, ini self radius, ya ini isinya. Metode get perimeter, get area didefinisikan untuk mengembalikan keliling dan luas lingkaran. Ya, 8 sampai 12. Ini get perimeter, get area, get radius ya. Maka detail lebih lanjut tentang inisialisasi, file data dan metode akan dijelaskan di bagian berikut ya. Ini circle ya, kelasnya sendiri. Oke. Catatan, kita harus tahu catatan. The naming style of class names in the Python library is not consistent. In this book, we will adopt a convention that capitalize the first letter of each word in the class name. For example, circle, linear equation, and linked list. A correct class name according to our convention. Jadi gaya penamaan untuk nama kelas di library Python itu tidak konsisten, ya, nggak ada aturan bakunya. Dalam buku ini kita akan mengadopsi konvensi yang menggunakan huruf kapital pada awal setiap kata dalam nama kelas, misalkan lingkaran, persamaan linear, dan linked list, ya, adalah nama kelas yang benar menurut convention kami. Ya, jadi nanti penamaan kelas kita kasih depannya saja yang besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan ya. Ke 7.22 7.2.2 contracting object. Kita membuat objek. When a class is defined, you can create object from the class with a constructor. The constructor does 2 things. It creates an object in the memory for the class. It invokes the class init method to initialize the object. Jadi setelah kelas didefinisikan, Anda dapat membuat objek dari kelas tersebut menggunakan konstruktor. Konstruktor ini melakukan 2 hal. Yang pertama, menciptakan objek di memori untuk kelas. Yang kedua, memanggil metode init kelas untuk menginisialisasi objek. All method including the initializer have the first parameter self. Jadi, semua metode termasuk inisialisasi memiliki parameter pertama, namanya self. This parameter refers to the object that invoke the method. The self parameter in the init method is automatically set to referencing the object that was just created. Parameter ini mengacu pada objek yang memanggil metode tersebut. Parameter self di metode init secara otomatis diatur untuk mereferensikan objek yang baru saja dibuat. You can specify any name for this parameter, but the convention self it usually uses. We will discuss the role of self more in section 7.2.4. Tetapi Anda dapat menentukan nama apapun untuk parameter ini. Tetapi menurut konvensi, self biasanya digunakan. Jadi perjanjiannya tetap menggunakan self saja. Ya, kita akan membahas peran self lebih lanjut di bagian 7.2.4. The syntax of constructor is class name argument. Ya. Figure 7.3 shows how two object is created and initialized after the object is created. Self can be used to reference the object. Jadi syntax untuk konstruktor itu adalah class name. Nama kelas, pembuka, argumen. Gambar 7.3 ini menunjukkan bahwa objek dibuat dan diinisialisasi. Setelah objek dibuat, maka self dapat digunakan untuk mereferensikan objek tersebut. Ya, jadi artinya harus dibuat dulu self agar nanti bisa gunakan objek tersebut. Lanjut, the argument of constructor ya, match the parameters is the init ya, method without self. For example, since the init method in line 5 of listing 7.1 is defined as init self radius sama dengan 1 to construct circle object with radius 5. You should use circle 5. Figure 7.4 show the effect of constructing a circle object using circle 5. First, a circle object is created in the memory.
and then initializer is invoked to set radius to 5. Ini argumen konstruktor cocok dengan parameter di metode ini tanpa self. Misalnya, karena metode ini di baris 5, listing 71, didefinisikan sebagai init self radius sama dengan 1 untuk membuat objek lingkaran dengan radius 5. Anda harus menggunakan lingkaran 5, gambar 7.4, menunjukkan efek pembuatan objek lingkaran menggunakan lingkaran circle 5, ya kan? Kurung buka, 5 kurung tutup. Pertama, objek lingkaran dibuat di memori, kemudian diinisialisasi dipanggil untuk menyetel radius ke menjadi angka 5. Ya. Oke, the initializer in the circle class has a default radius value of 1. The following constructors created a circle object with default radius 1. Circle. Jadi inisialisasi di kelas lingkaran itu memiliki nilai radius defaultnya 1. Maka konstruktor berikut membuat objek lingkaran dengan radius default 1. Maka ketika kita ngetikkan circle kosong seperti ini, itu sudah jelas radiusnya adalah 1. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Jadi kalau kita pengen radiusnya 5, ya harus dibuat circle kurung buka 5. Tapi kalau dikosongi, maka jelas akan mengacu pada 1 sebagai defaultnya. Oke? Baik. Ya. 7.22. Oke. Nah, maka sementara itu sampai itu dulu aja kita ya 7.22, yaitu kita sampai tadi apa? Pembahasan tentang mengkonstruksi objek. Nanti di episode berikutnya kita akan belajar, ini menarik ini objek ini. Kita akan belajar bagaimana mengakses ya anggota-anggota dari objek. Ya, dan seterusnya. Ini objek ini menarik. Kalau kita buat ini memang betul-betul mudah ya. Memang perlu effort yang kuat, ya, perlu semangat yang kuat. Oke, teman-teman, sementara itu dulu di episode yang ke-31 ini. Ya, kita ketemu lagi nanti di pertemuan episode berikutnya. Insya Allah dengan tetap belajar bersama Python, karena Python itu mudah, simple, dan menyenangkan. Insya Allah bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.